dengan siapapun. Tetapi rencana penggusuran penduduk tepi Sungai Jode yang dicanangkan pihak-pihak penguasa sangatlah tidak adil dan berlawanan dengan jiwa Pancasila. Sebab dasar-dasar argumentasinya lemah dan tidak akan menyelesaikan soal. Ibarat ingin menyembuhkan penyakit borok koreng dengan jalan memotong kaki. Padahal masih cukup tersedia cara pengolahan alternatif lain yang lebih bertanggung jawab, lebih partisipatif, dan tidak menguncangkan masyarakat. Tidak merusak kehidupan sekian ratus keluarga dan tidak justru menyuburkan kriminalitas. Saiki kowe wis kaya selebritis ngono kuwi lho. Iso lho. Lah yo saben dina wajahmu dan namamu seliweran di majalah dan koran. Stilongkas barangkali kamu masuk ke Aneka Safari. Kok iso? Sama Edisut. Artis pinggir kali. Wah, yonda. Jalan buntu, Bung? Sebulan ini saya mengikuti perkembangan Kali Jode. Prihatin, Bung. Penderitaan dan kemiskinan rakyat itu kok diulur-ulur terus kayak benang. Padahal bukan kebodohan dan kemiskinan yang menjadi penyebabnya. Lah ya, tapi struktur sosial, politik, ekonomi, budaya yang terus saja menindas mereka itu loh. Sebabnya itu. Ini, Bung. Kalangan berada sudah saatnya diberi pemahaman tentang kesadaran tentang struktur itu. Situ sampai ngomongnya melepet-melepet ya, Bung. Nah, itu. Iya. Lah kok penggusuran kok yang selalu dikedepankan. Iya. Harusnya ya, kamu itu yang duduk di perkantoran itu. Iya. Nggak mau saya. Lah kenapa? Lah kalau saya jadi mereka bisa-bisa jantungku kumat ngeladeni orang seperti kamu ini. Terus kurang-kurang tuh, Bung. Kowe ngopo to? Olen terus aneh-aneh wae. Iya nih. Mau bento, ngopo dong urus-urusanku, urus-urusane dhewe. Kamu nih dibilangin ngeyel, tak kasih tahu ibumu nanti. Ibuku wis minggat. Di storan-storan. Ya ono, Mas. Ora ono piye? Ketingi ra ono. Sesuk, Mas. Oh, sesuk iki piye? Storanmu di storanmu saiki. Ora ono, Mas. Ora ono piye sesuk kabeh. Lem terus. Storan-storan. Ora ono, Mas. Romo memprihatinkan nasib mereka gitu ya, karena mereka kan juga tadinya orang-orang yang gagal transmigrasi, kemudian terdampar di Jogja karena mereka mau pulang ke daerahnya sudah nggak punya aset gitu ya. Nah ini kan sebetulnya kalau menurut Romo tuh orang yang selalu kepontal-pontal gitu loh. Itu terletak di jalan utama. Jadi kalau tamu-tamu negara dari airport menuju ke Gedung Agung akan melihat di situ. Setiap menjelang 17 Agustus tempat itu selalu dibakar atau terbakar. Bersih. Lalu mereka datang lagi dan itu terjadi terus seperti itu. Jol susah bocah. Sudah hampir sebulan. Masa 5 gadis saja kalian nggak becus? Sudah butuh duit kalian. Anak-anaknya susah kita temui, Mas. Seringnya gelandang di dekat stasiun. Sudah, pergi sana. Sepet tahu kalian. Anak buah becus semua.
Ada yang baru baptis nih. Sudah enak hidup di gereja. Apa-apa sudah disiapin. Nggak usah repot kayak di sini. Malah dia tinggal di sarang gelandangan macam ini. Maunya apa sih Romo Beling itu? Bilangnya sih mau bantu-bantu. Paling bentar lagi juga warga sini suruh belajar agama Kristen. Hus, ngomong apa kowe iki? Bukannya bersyukur, malah nuduh yang tidak-tidak. Kalau ndak ada bukti, jangan nuduh sembarangan. Pak Adi. Sudah berhasil dipengaruhi, Pak. Terus kapan mau bikin rosarian di rumah? Alah, mau Kristen, Katolik, Buddha, atau wong sirang di agama, ra masalah. Yang penting niat baiknya buat bantu orang lain. Sampean nggak usah ngurusin pekerjaan orang lain. Urus saja dirimu sendiri. Cari kerja yang benar. Jangan bisanya meras anak-anak gelandangan dan jualin perempuan-perempuan di sini. Wah, buang abung ini. Jadi Romomangun selalu menganggap isu kristenisasi atau pengkristenan itu bukan sesuatu yang serius. Dia menanggapi itu dengan guyonan-guyonan. Ya, tapi Romo sih hanya ketawa-ketawa aja gitu ya, terus ya nggak apa-apa gitu loh. Dan dia tentu saja tidak melihat latar belakang siapapun yang dia tolong. Romomangun itu sudah selesai dengan berbagai macam isu sara. Saya pernah dituduh kristenisasi, terus saya dipanggil ke Koramil gitu ya, bukan ke Koramil, ke kantor polisi. Tapi juga Romo tuh nanggapinya sambil ketawa. Tapi kue bangga toh katanya. Sekitar tahun 1983, Ledok Gondolayu masih dipenuhi pepohonan pisang, pepaya, dan beberapa pohon lainnya. Semak dan ilalangnya merambat liar di setiap sudut lahan yang dulunya adalah areal pembuangan sampah. Lahannya merupakan lereng sungai dengan ketinggian yang tak lebih dari 14 meter dari permukaan sungai. Terletak di pusat keramaian kota, jalanan yang dihubungkan oleh jembatan Gondolayu dikenal dengan nama Jalan Solo, yang merupakan jalan penghubung kota Jogja dan Solo. Dari Gondolayu ke arah selatan kira-kira 1 kilometer bisa dijumpai beberapa ikon kota Yogyakarta seperti Jalan Malioboro, Pasar Beringharjo, dan Tugu di perempatan Jalan Diponegoro. Gondolayu sebenarnya bukan kiprah pertama Romomangun. Bersama Willy Prasetyo, beliau sudah lebih dulu membenahi kampung Terban, tepatnya di kawasan Ngebong, bekas areal kuburan Cina pada awal 80-an. Ini terjadi setelah Romomangun resmi mengundurkan diri dari kegiatan mengajar di Fakultas Teknik UGM dan juga mendapat restu dari Keuskupan Agung Semarang. Pertama-tama meminta izin pada Monsinyur Darmoyono itu ditertawakan. Kamu tuh mau piknik ke kemiskinan katanya. Setelah beberapa kali meminta itu diberi izin. Gondolayu merupakan perpanjangan hulu dari Kali Jode. Penghuninya tergolong liar, Romo, tanpa status, karena mereka adalah pendatang yang datang dari luar Jogja untuk mengadu nasib. Sementara keberadaan mereka tidak diakui oleh Kelurahan Kota Baru. Bukan begitu, Mas Willy? Betul sekali, Romo. Lebih baik wilayah Gondolayu ini itu digabungkan dengan Kelurahan Terban, Mas. Karena secara sosiologis penduduk yang tinggal di sini itu punya asal-usul dan ciri yang sama dengan penduduk yang tinggal di Terban itu sendiri. Begitulah awalnya, hingga pada tanggal 7 Agustus 1983, Ledok Gondolayu telah diakui secara sah sebagai bagian dari Kelurahan Terban dan penduduknya pun mendapatkan KTP tetap. Dan seperti yang dilakukan di Kampung Terban dulu, Romomangun segera mendirikan rumah untuk kediamannya di situ.
mengambil satu lokasi di areal kosong di bawah jembatan. Dikenal dengan istilah rumah bambu, karena memang sebagian materialnya terbuat dari bambu-bambu dan gedek bekas. Argumen pemerintah itu tempat ini ilegal begitu dan jelek, jadi kumuh secara visual jelek. Ini argumen estetika sebetulnya, sehingga mereka tetap harus digusur. Nah, Romo Mangun bilang, oke, kalau argumennya estetika, bagaimana kalau ini dibuat indah? Arsitektur adalah ekspresi dan realisasi diri manusia, bukan topeng. Karena itu harus ada ruang jujur di dalamnya. Dan setiap insan, besar kecil, kaya miskin, tinggi atau rendah kedudukannya, memiliki hak yang sama. Kita semua harus berusaha memungkinkan penguasaan pada arsitektur secara adil. Karena seperti yang telah ditunjukkan oleh karya-karya besar dunia, arsitektur dengan bahan-bahan miskin ternyata dapat membuahkan hasil yang indah, andai mengikuti prasyarat-prasyarat alami. Nanti kalau aku sudah besar, aku bakal bangun gedung seperti itu. Bangun dong mas, rumah-rumah yang pinggir kali seperti ini, yang lebih bagus, tidak kalah dengan gedung-gedung yang lain. Ya bisa lah. Romo Mangun, setahu saya itu dia itu pinter gambar, bikin sketsa itu. Romo Mangun pinter udik-udik apa itu, kayak tukang bikin meja atau bikin apa. Ya mas ya, terus ya. Oh, gini mau. Oke. Mas, ini tuh sebenarnya buat apa emang? Nah, iki dienggo girly, jadi bangunan pinggir kali. Nah, omah iki sengaja didirikan dienggo istirahat atau nampung cacah sing anu lho, cah cilik-cilik sing Malioboro. Karo sing biasane turun di stasiun ya lho. Dadi ben istirahat nang kene mesake. Bengi-bengi kok ya turun nang dalan gitu loh. Itu ada selokan, ada gorong-gorong saluran terbuka di kota yang pasti tidak bisa dihilangkan, dan lahannya sangat miring seperti itu. Ini kecerdasan teknik yang saya kira. Jadi Romo Mangun membuat struktur yang sangat ringan yang hinggap di tebing-tebing yang ada di situ, sehingga salurannya tetap berfungsi, tapi ruang tersisa yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu panjang, tapi di lereng yang curam ini bisa diatur, membuat ruang-ruang untuk kehidupan. Ventilasinya bagus, ruang-ruangnya juga menjawab kebutuhan mereka. Saya aja ikut gitu loh, ikut ngecat. Saya naik ke atas gitu, pas ngecatnya kan nggak kerasa ya. Gambar juga imajinasi di situ, saya ngecat sampai atas. Ternyata ketika udah mau turun malah nggak bisa, saya nggak bisa turun gitu. Ya, tentang legalitas, Romo setuju sebetulnya itu ilegal, tapi sehingga mengusulkan tempat itu hanya tempat transit seperti itu. Kepemilikan tanahnya harus tetap milik negara. Ini sangat penting. Oh, monggo, Pak Adi. Kenapa lagi? Ada yang mengganggu pikiran saya dalam beberapa hari ini, Romo. Soal apa? Tentang pasangan-pasangan yang ngumpul kebo itu loh, Romo. Apa wong-wong iki gawe onar? Boten, Romo. Ya terus? Ya, soal status mereka, Romo. Kalau tidak segera diurus statusnya, nanti bisa memberikan citra buruk bagi warga yang tinggal di kampung ini. Gampang kuwi. Mendingan wong-wong kuwi sing dianggap bermasalah secepatnya dikawinkan wae to. Dinikahkan, Mas Romo. Lah ya kuwi maksudmu. Memang dinikahkan karo dikawinkan ki beda kok.
Beda Romo. Lah, nek menurutku iki padha ya, Pak. Mendingan wong-wong kuwi secepatnya dinikahkan massal. Biar masalahnya juga cepat selesai. Nah, kan yo ngirit biaya toh. Ya kalau Romo tuh apa ya? Ya dia humoris gitu ya. Romo tuh santai dan logis, logika dia main tuh. Orangnya tough gitu, orangnya kuat, keras gitu ya. Keras dalam pengertian positif ya. Ikut Enggak, aku enggak mau. Mau duit enggak? Ayo ikut. Enggak, aku enggak mau duit. Sampean lagi. Lihat saja nanti. Ono dalang kerubuhan panggungnya.